Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi pada pertemuan kali ini dengan mata pelajaran PKWU, yaitu materi wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Sama seperti materi sebelumnya, yang pertama kita lakukan adalah perencanaan usaha bidang konversi energi. Di dalam perencanaan tersebut, ada beberapa yang harus kita lalui, yaitu yang pertama adalah mengenai ide dan peluang usaha itu sendiri. Kemudian perhatikan dari sumber daya yang dibutuhkannya, lalu perencanaan administrasi usaha, dan kebutuhan pasar terhadap produk pada bidang konversi energi. Yang pertama, ide dan peluang usaha. Nah, untuk rekayasa ini berbeda dari materi-materi sebelumnya. Ide atau peluang usaha tersebut muncul karena adanya empati. Ya, empati mengenai apa? Mengenai sebuah situasi di mana situasi tersebut membutuhkan sebuah teknologi baru. Nah, sehingga nanti di akhirnya teknologi baru tersebut bisa menjadi sebuah peluang usaha. Nah, kemudian nanti dari hasil kemampuan dari sistem tersebut, ya, di mana sistem tersebut difungsikan untuk berguna kepada manusia atau membantu pekerjaan manusia yang nantinya akan dijadikan sebagai sebuah usaha, ya. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan. Pada dasarnya sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap bagian-bagian dari materi di prakarya ini adalah ada 6 hal atau 6M yang kita kenal, ya. Yang pertama man, yaitu manusianya, di mana manusia ini apapun usahanya, manusia menjadi sumber daya yang paling penting, ya. Kemudian manusia tersebut pun kita sebagai penentu usahanya. Lalu ada money, uang, ya. Bagaimana tidak? Uang merupakan penggerak sebuah pendukung kegiatan di perusahaan. Tanpa uang, sebuah usaha tidak akan jalan tentunya, ya. Lalu ada material. Nah, material ini terkait dengan fisik, yakni bahan-bahan yang diproses oleh perusahaan atau bahan-bahan yang dibutuhkan sebagai bagian dari sebuah usaha tersebut, ya. Lanjutnya adalah mesin. Mesin adalah teknologinya, alat-alatnya yang digunakan untuk kita membuat sebuah usaha. Lalu itu kemudian selanjutnya adalah metode. Metode adalah cara dalam mengatur kinerja perusahaan agar usaha yang kita gunakan itu nanti menjadi tepat waktu dan tepat guna juga tentunya. Jangan lupa yang terakhir, yang keenam, M keenam adalah market. Market di sini berkaitan dengan pasar atau penjualan produk kita, ya. Tanpa adanya market, sebuah usaha yang kita lakukan tidak akan membuahkan sebuah hasil tentunya, ya. Dengan kita mengetahui market atau peluang usahanya atau pasar konsumen kita, maka usaha kita akan lebih berjalan dengan baik. Selanjutnya ada perencanaan administrasi usaha. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita tentukan jenis dan kualitas produk yang akan kita buat. Kemudian setelah itu kita lakukan standarisasi dari proses produk yang kita miliki atau yang akan kita buat. Dari mulai menentukan standar kualitasnya, kemudian menilai kesesuaian produknya, lalu mengadakan tindak koreksi. Koreksi dari apa? Koreksi dari tingkat kualitas produk yang kita buat, ya. Kemudian merencanakan perbaikan secara terus-menerus. Nah, ini nanti masuknya di studi koreksi, dievaluasi pun sama, lalu dibuat yang lebih baiknya lagi. Dan jangan lupa setelah ada standar proses, kita lakukan pula administrasi, ya. Karena bagaimanapun perusahaan yang baik, maka proses administrasinya pun harus baik tentunya, ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Nah, ini alurnya. Yang pertama kita lihat dulu potensi lokal. Potensi daerah tersebut apa sih yang nantinya ujungnya dari potensi yang ada pada daerah tersebut dia bisa diciptakan atau bisa dibuat peluang usahanya, terutama dalam bidang konversi energi. Kemudian setelah kita tahu potensinya seperti apa, lihat nilai tambahnya, ya. Dari sebuah bahan itu, jika kita perhatikan di dalamnya, maka kita akan menemukan, oh ternyata dalam sebuah bahan atau sebuah tanaman yang ada di sebuah daerah memiliki nilai tambah untuk digunakan sebagai apa. Nah, seperti itu.
ya. Nah, setelah mengetahui nilai tambahnya, maka akan terciptalah kekuatan ekonomi baru. Nah, itu adalah alur dari melihat kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Baik, ini contoh-contoh konversi energi. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga lemon. Lalu ada pembangkit listrik tenaga padi, kemudian pembangkit listrik tenaga garam, ada Hauko, sepatu charger, dan masih banyak lagi. Ya. Nah, contoh-contoh konversi energi ini bisa berbeda-beda, disesuaikan dengan potensi daerahnya juga, seperti itu. Nah, kita lihat yang pertama. Ada pembangkit listrik tenaga lemon. Nah, di sini ada alat-alatnya, ada aligator, kemudian koin, paku, dan begitu cara membuatnya. Kalian bisa baca sendiri ya cara membuatnya. Dari mulai lemon itu kita potong, kemudian kita celah sesuai ukuran di keempat lemonnya dengan menggunakan koin, lalu masukkan di bagian tengahnya, ditancap paku dan sebagainya. Itu prosesnya ya. Jadi membuat sebuah inovasi rekayasa dari barang-barang atau alat-alat atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita, seperti itu. Kemudian ada lagi pembangkit listrik tenaga padi, yaitu e-padi. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada lagi pembangkit listrik tenaga garam. Ya. Lalu ada Hauko. Hauko itu kompor, ya. Kompor tetapi dia tidak menggunakan gas dan minyak gitu. Ya. Seperti apa? Kalian bisa baca. Bahan yang digunakan sebagai bahan dasar pada Hauko ini apa? Yaitu sampah, ya. Nah, Ibu kembalikan dulu. Seperti pada pembangkit listrik yang ini, tenaga garam, tenaga padi, tenaga lemon. Bu, kenapa sih harus pembangkit listrik? Kenapa sih tidak yang lain? Berarti kita bisa lihat, orang-orang ini mencetuskan atau beride mengenai pembangkit listrik, berarti pada daerah mereka memang kondisi listriknya tertinggal. Tidak seperti kita, ya, yang notabene kita di setiap rumah sudah bisa menggunakan listrik. Ya, mungkin di daerah-daerah tersebut tidak. Sehingga menciptakanlah inovasi yang dilihat dari potensi yang ada di daerahnya. Nah, kemudian ini yang Hauko tadi ya. Ini salah satu eksperimennya atau salah satu idenya itu adalah melihat mirisnya atau empatinya seseorang tersebut terhadap banyaknya sampah. Yang akhirnya sampah itu digunakan sebagai bahan bakar untuk kompor gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya ada sepatu charger. Ini idenya dari mana? Nah, ini kita bisa baca sendiri ya. Sepatu charger ini muncul karena ya sekarang kita sering menggunakan yang namanya handphone gitu kan. Malah sekarang kalian belajar pun menggunakan handphone gitu, dan belajar juga tidak hanya di satu tempat. Nah, dengan adanya sepatu charger ini, kita tidak harus khawatir kehilangan daya pada handphone kita, meskipun kita berada di luar rumah, seperti itu ya. Baik, itu tadi contoh-contohnya dan pengertian yang sudah Ibu jelaskan. Nah, tugas proyek untuk saat ini, silahkan kalian buat contoh usaha rekayasa bidang konversi energi. Ya. Kemudian gambarkan dalam satu kertas dengan memenuhi bagian-bagian. Yang pertama, empathize, yaitu latar belakang masalah, ya, yang akhirnya membuat kalian empati. Karena mungkin di suatu tempat itu tidak ada listrik seperti tadi, atau di suatu tempat misalnya tidak ada air atau apalah, ya, seperti itu. Sehingga nanti dari empati itu muncullah ide pembuatan usaha. Yang kedua adalah define, menemukan ya potensi dari daerah tersebut apa sih. Setelah kita tahu adanya masalah di sebuah daerah itu, kemudian kita menemukan potensi atau sumber dayanya harus seperti apa. Selanjutnya adalah idea, yaitu merincikan cara kerja konversi energi yang akan kalian buat, alurnya dari mana, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah prototype. Nah, prototype ini membuat rancangan atau gambar dari usaha rekayasa konversi energi yang kamu buat. Apakah prototipe itu harus 3 dimensi gitu kan, atau 4 dimensi mungkin? Tidak, kalian cukup menggambarkan saja ya. Nah, ini Ibu beri contohnya. Contoh tugas portofolionya, nah bisa seperti ini ya. Jadi kalian buat
dalam satu lembar kertas A4 boleh, F4 boleh, dan dibuatnya juga dipercantik ya. Nah, kalau sudah kalian buat, nanti silakan kalian foto. Nanti Ibu siapkan link pengumpulannya. Apakah dikumpulkan hari ini? Tidak, ya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, dan di hari itu kalian siap mengumpulkan tugas ini, ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat selalu ya.